Kisah ini bermula dari sebuah hari sial ketika Arya, seorang karyawan biasa, datang terlambat ke kantor dan dipanggil menghadap CEO baru yang terkenal kejam dan disiplin. Di dalam ruangan kerja sang bos, Arya secara tidak sengaja melihat bingkai foto ibunya dan langsung terkejut luar biasa, menyadari bahwa bosnya mengenal wanita tersebut. Pertemuan tegang itu membongkar rahasia besar masa lalu, di mana terungkap bahwa sang CEO, Bhaskara, ternyata adalah ayah kandung Arya yang telah menelantarkan mereka demi ambisi di masa muda. Keputusan Bhaskara untuk mengakui masa lalunya memicu perang terbuka dengan keluarga istri sahnya yang serakah dan haus kekuasaan. Di tengah badai intrik, perebutan kuasa, dan ancaman kehancuran karir, Bhaskara memilih melepaskan seluruh harta serta jabatannya demi menebus dosa dan merangkul kembali keluarganya. Namun, di saat mereka mencoba merajut hidup damai di sebuah kedai kopi sederhana, sebuah bayangan ancaman baru dari masa lalu mendadak muncul kembali secara misterius di depan pintu kedai, menyisakan tanda tanya besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara alarm ponselku berdering nyaring di atas nakas, menunjukkan pukul 7:15. Mataku langsung terbuka lebar dengan penuh kepanikan. Sial! Hari ini adalah hari Senin, hari di mana jalanan ibu kota tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Aku segera beranjak dari tempat tidur, menyambar handuk, dan berlari menuju kamar mandi dengan tergesa-gesa. Perasaanku sudah tidak enak sejak pertama kali melangkah keluar kamar. Di luar dugaanku, hujan deras mengguyur semalaman membuat genangan air di mana-mana, sementara antrean kendaraan di jalan raya mengular sangat panjang tanpa ada celah untuk bergerak sedikit pun. Aku terjebak di dalam kemacetan parah di dalam angkutan umum yang berjalan merayap seperti siput. Jam di pergelangan tanganku terus berdetak cepat, seolah mengejek setiap detik keterlambatanku. Jam masuk kantor pukul 8 pagi, sementara posisiku masih berjarak 5 kilometer dari gedung pencakar langit tempatku bekerja. Aku terus menggigit bibir bawahku, merutuki nasib buruk yang menimpaku pagi ini. Telepon genggamku bergetar beberapa kali, menampilkan pesan singkat dari rekan sekantorku yang menanyakan keberadaanku karena Pak Arya, sang manajer HRD yang terkenal galak dan disiplin tingkat tinggi, sudah mulai mencari-cari namanya dalam daftar absensi pagi. Sesampainya di lobi gedung kantorku pada pukul 9:04, aku berlari kencang melewati pintu putar otomatis, mengabaikan napasku yang tersengal-sengal dan rambutku yang sedikit basah karena rintik hujan. Lift bergeser terbuka dengan mulus, membawaku naik ke lantai 13 tempat divisiku berada. Langkah kakiku terhenti tepat di depan meja kerjaku. Belum sempat aku duduk dan merapikan napas, seorang staf administrasi berwajah pucat menghampiriku dengan tergesa-gesa dan menyampaikan sebuah kabar yang langsung membuat darahku mendadak berhenti mengalir seketika. "Kamu gawat, Arya?" bisiknya dengan nada panik. "Tadi Pak Bhaskara, CEO baru kita yang terkenal sangat misterius dan tidak pernah mentolerir keterlambatan 1 menit pun, menanyakan absensimu. Dan sekarang, beliau memerintahkanmu untuk langsung menghadap ke ruangannya di lantai paling atas detik ini juga." Jantungku berdegup kencang menghantam dinding dada. Kakiku terasa lemas seketika mendengar perintah itu. Ruangan CEO lantai atas adalah tempat yang paling dihindari oleh semua karyawan karena siapapun yang dipanggil ke sana biasanya akan berujung pada surat pemutusan hubungan kerja. Dengan langkah berat dan perasaan berkecamuk antara takut, cemas, dan pasrah, aku berjalan menuju lift khusus menuju lantai teratas. Aku tidak tahu badai apa yang sedang menantiku di balik pintu ruangan megah itu, yang aku tahu hari ini benar-benar awal dari hari paling sial dalam sepanjang sejarah hidupku. Langkah kakiku terasa begitu berat saat lift khusus akhirnya berhenti di lantai paling atas. Pintu logam yang berdenting pelan terbuka, menampilkan lorong sunyi berlantai marmer hitam mengkilap yang memantulkan bayangan tubuhku yang tampak begitu gelisah. Suasana di lantai ini sangat kontras dengan hiruk-pikuk lantai kantorku di bawah. Di sini, kesunyian terasa begitu pekat, seolah setiap detik diatur oleh ketegangan yang tidak kasat mata. Hanya ada meja sekretaris besar di dekat pintu utama. Namun sang sekretaris tampak sedang tidak berada di tempatnya, membuatku harus berjalan seorang diri menyusuri lorong menuju satu-satunya pintu kayu jati raksasa berukir elegan di ujung koridor. Aku berdiri mematung di depan pintu ruangan CEO. Tanganku yang basah karena keringat dingin gemetar saat hendak mengetuk permukaan kayu yang kokoh itu. Belum sempat buku jariku menyentuh kayu, sebuah suara bariton yang berat dan tegas dari dalam ruangan sudah memerintahkanku untuk masuk. "Masuk!"
Dengan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan degup jantung yang hampir meloncat keluar dari dada, aku memutar gagang pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Kemegahan ruangan itu langsung menyambutku. Dinding kaca transparan yang membentang luas menampilkan pemandangan lanskap ibu kota dari ketinggian, sementara di tengah ruangan berdiri sebuah meja kerja besar bergaya minimalis modern yang terbuat dari kayu mahoni tua. Namun, bukan kemewahan interior atau pemandangan gedung-gedung tinggi di luar sana yang membuat langkahku terhenti seketika. Perhatianku tersedot sepenuhnya pada sebuah objek kecil yang terletak rapi di atas meja kerja sang bos. Sebuah bingkai foto klasik berwarna perak kusam, berdiri tegak di samping tumpukan berkas penting. Dari jarak beberapa meter tempatku berdiri, mataku langsung mengenali lekuk wajah dan senyuman teduh dari wanita parubaya yang ada di dalam foto itu. Jantungku seperti berhenti berdetak untuk sepersekian detik. Darahku berdesir hebat, mengalirkan rasa terkejut yang luar biasa ke seluruh tubuhku. Bingkai foto itu tidak asing lagi. Itu adalah foto ibuku, wanita parubaya yang selama ini hidup dengan penuh kesederhanaan di kampung halaman, wanita yang selalu mendoakanku setiap malam agar aku bisa bertahan hidup di kerasnya kota ini. Pikiranku mendadak kacau balau. Kenapa foto ibuku bisa ada di atas meja kerja CEO perusahaan elit ini? Apakah ibuku memiliki keterkaitan rahasia dengan bos baru yang terkenal kejam dan misterius itu? Rasa takut karena telat masuk kerja yang tadinya mendominasi pikiranku kini lenyap seketika, tergantikan oleh rasa penasaran dan kebingungan yang jauh lebih besar. Kakiku terpaku di lantai karpet yang empuk, tidak mampu bergerak maju maupun mundur, sementara sosok pria berperawakan tegap yang membelakangiku perlahan mulai membalikkan badan dari arah jendela besar. Udara di dalam ruangan terasa semakin tipis, seolah bersiap menyambut sebuah kenyataan besar yang akan segera mengubah jalan hidupku selamanya. Sosok pria parubaya berjas rapi dengan postur tubuh tegap dan wibawa yang luar biasa perlahan membalikkan badannya. Tatapan matanya yang tajam dan dingin menatapku lekat-lekat, menilai setiap gerak-gerikku yang tampak jelas ketakutan. Namun, alih-alih langsung melontarkan kemarahan karena keterlambatanku atau menegurku yang berdiri lancang memandangi barang-barang di atas meja kerjanya, pria itu justru terpaku di tempatnya. Wajahnya yang semula tampak dingin dan tanpa ekspresi mendadak berubah pucat pasi. Alisnya berkerut dalam, dan bola matanya membesar seolah ia sedang melihat sesosok hantu di siang bolong. Suasana di dalam ruangan mendadak terasa begitu sunyi, sepi, dan mencekam. Napas kami berdua terdengar memburu dalam keheningan ruang kerja yang luas itu. Aku bisa melihat tangan pria yang memegang jabatan tertinggi di perusahaan ini sedikit bergetar di sisi tubuhnya. Ia menatap wajahku lekat-lekat, meneliti setiap inci garis wajahku dengan pandangan yang syarat akan sejuta emosi yang tertahan, mulai dari rasa tidak percaya, kerinduan yang mendalam, hingga rasa bersalah yang teramat besar. Pria itu tampak kehilangan kata-kata, lidahnya keluh seketika untuk mengeluarkan perintah atau teguran yang biasanya selalu siap ia lontarkan kepada siapa saja yang membuat kesalahan di kantor ini. Ketegangan yang teramat sangat membuat dadaku semakin sesak. Rasa penasaran yang membuncah karena melihat foto ibuku di meja kerjanya membuatku melupakan batasan antara atasan dan bawahan. Tanpa bisa kucegah lagi, suaraku meluncur begitu saja memecah keheningan yang menyesakkan dada. Dengan nada suara yang bergetar hebat, aku memberanikan diri melontarkan pertanyaan yang sudah bergolak di dalam kepalaku sejak pertama kali mataku menangkap bingkai foto perak kusam tersebut. Bapak kenal dengan beliau? Tanyaku dengan suara serak, menunjuk ke arah bingkai foto di atas meja dengan jari yang gemetar ketakutan. Itu ibu saya, Pak. Ucapan itu meluncur begitu cepat tanpa saringan logika. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, reaksi sang bos semakin di luar dugaan. Tubuhnya terhuyung sedikit ke belakang, nyaris menabrak sudut meja kerjanya sendiri. Mata tajamnya mendadak berkaca-kaca, menahan genangan air mata yang hampir tumpah. Bibirnya terbuka sedikit, mencoba merangkai kata namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sang bos benar-benar terkejut luar biasa mendengar pengakuanku. Tatapannya beralih dari wajahku kembali ke foto wanita parubaya itu, lalu kembali menatapku dengan penuh kebingungan yang teramat sangat. Di detik itu juga, sebuah kesadaran misterius menghantam batinku dengan keras. Pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan yang sederhana, dan rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh takdir perlahan mulai membuka tabirnya, menyadarkan diriku bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini.
Suasana di dalam ruangan CEO itu mendadak berubah menjadi sangat sunyi setelah keheningan panjang menghantam kami berdua. Baskara menarik napasnya dalam-dalam, berusaha keras mengendalikan gelombang emosi yang bergejolak hebat di balik dadanya. Ia perlahan menjauhkan pandangannya dari wajahku, lalu melangkah pelan mendekati dinding kaca besar yang memperlihatkan lanskap ibu kota dari ketinggian. Di balik pantulan kaca yang jernih itu, bayangan masa lalunya yang kelam seolah bangkit kembali, memutar rekaman waktu puluhan tahun silam ketika ia bukanlah siapa-siapa, bukan seorang CEO kaya raya yang ditakuti dan disegani seperti sekarang ini. Dulu, pada masa mudanya di sebuah desa nelayan kecil yang terpencil, Baskara hidup di bawah garis kemiskinan yang ekstrim. Hidupnya penuh dengan keterbatasan, tekanan ekonomi, dan keputusasaan yang setiap hari menggerogoti jiwanya. Di tengah masa-masa sulit itu, ia menikahi seorang wanita sederhana yang tulus mencintainya apa adanya. Wanita yang kini fotonya terpajang rapi di atas meja kerja megah ini, wanita yang tidak lain adalah ibuku sendiri. Mereka berjuang bersama, melewati hari-hari dengan makan seadanya dan atap rumah yang bocor saat musim hujan tiba. Namun, ambisi besar di dalam diri Baskara perlahan tumbuh menjadi duri dalam rumah tangga mereka. Ia merasa tersiksa melihat kemiskinan yang terus mengepung, sementara ia memiliki impian besar untuk mengubah nasib menjadi orang sukses di kota besar. Tekad untuk merantau dan mengadu nasib menjadi satu-satunya hal yang memenuhi kepalanya setiap hari. Meskipun sang istri, dengan air mata berlinang di pipinya, memohon agar ia tetap tinggal dan berjuang bersama di kampung halaman, Baskara tetap memilih untuk pergi meninggalkan rumah pada suatu malam buta tanpa pamit yang layak. Ia berjanji dalam hatinya untuk kembali setelah menjadi orang sukses dan menjemput anak serta istrinya dengan kemewahan. Namun, realitas kejam di ibu kota ternyata jauh di luar bayangannya. Ia harus jatuh bangun, mengalami penipuan, kelaparan, hingga akhirnya perlahan merangkak naik membangun kerajaan bisnis dari nol melalui keringat dan darahnya sendiri. Seiring berjalannya waktu dan kesuksesan yang berhasil ia raih, ego dan ketakutan masa lalu justru membuatnya terjebak dalam kehidupan baru. Ia membangun keluarga baru dengan seorang wanita dari kalangan elit sosial demi melanggengkan posisi bisnisnya, sementara masa lalunya di desa sengaja ia kubur rapat-rapat dalam ingatan, menjadi rahasia kelam yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada istri sahnya saat ini. Ia mengira waktu telah menghapus jejak dan dosa masa lalunya. Namun, takdir memiliki cara sendiri yang luar biasa mengejutkan untuk menagih janji yang terabaikan. Pria parubaya itu memejamkan matanya sejenak, merasakan beban berat bertumpuk di pundaknya saat menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya sekarang, yang datang dengan amarah dan keterlambatan kerja, adalah darah dagingnya sendiri, anak lelaki yang ia tinggalkan sejak dalam buayan puluhan tahun yang lalu. Suasana di dalam ruangan CEO itu perlahan kembali mendingin, namun ketegangan yang tersisa terasa jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Alih-alih menjatuhkan sanksi disiplin, memecatku, atau memberikan surat peringatan karena keterlambatan kerjaku pagi ini, Baskara justru melakukan tindakan yang sama sekali di luar dugaan akal sehatku. Dengan suara berat yang terdengar serak dan penuh beban, ia memintaku untuk mengambil cuti panjang selama 2 minggu dengan alasan evaluasi kinerja mendadak. Perintah itu terdengar sangat ganjil. Bagaimana mungkin seorang karyawan yang datang terlambat justru diberikan waktu libur berbayar, sementara tatapan matanya menyiratkan kebingungan dan pergolakan batin yang luar biasa besar? Aku keluar dari ruangan megah itu dengan kepala pening dan ribuan tanda tanya yang berkecamuk di dalam dada. Hatiku menolak untuk percaya begitu saja bahwa semua ini adalah kebetulan semata. Ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh Baskara, sebuah rahasia yang melibatkan wajah ibuku yang terpajang di atas meja kerjanya. Keputusan untuk mengambil cuti mendadak itu kumanfaatkan sepenuhnya untuk memulai sebuah penyelidikan rahasia. Hari itu juga, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kosan, melainkan naik bus malam menuju kampung halamanku di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir selatan, tempat di mana ibuku menghabiskan hari-harinya dalam kesederhanaan. Perjalanan darat yang memakan waktu belasan jam itu terasa begitu melelahkan, namun rasa penasaran yang membakar semangatku membuat rasa lelah itu menguap begitu saja. Sesampainya di rumah panggung kayu milik ibuku yang berdinding bambu dan beratap rumbia, aku disambut dengan senyuman hangat penuh kasih sayang dari wanita parubaya tersebut. Ibuku sama sekali tidak tahu menahu mengenai kejadian dramatis yang baru saja kualami di lantai 13 gedung pencakar langit ibu kota.
Ia tetaplah seorang ibu yang sabar, menyiapkan secangkir teh hangat dan hidangan sederhana di atas meja makan kecil yang reot. Malam harinya, ketika ibuku sudah tertidur pulas di kamarnya yang sempit, aku mulai membongkar lemari kayu tua miliknya yang berisi tumpukan dokumen usang dan album foto lama berdebu. Jemariku yang gemetar membalik satu persatu halaman album foto yang sudah menguning dimakan usia. Di antara lembaran-lembaran kertas yang rapuh itu, mataku akhirnya menangkap sebuah lembar foto hitam putih berukuran kecil yang selama ini disembunyikan di bagian paling belakang album. Foto itu memperlihatkan seorang pemuda tampan berwajah tegas di masa mudanya, berdiri berdampingan dengan ibuku di depan pelabuhan tua. Dan di balik foto tersebut, tertulis sebuah nama dengan tinta hitam yang sudah mulai memudar, Baskara Atmadja. Napasku tercekat seketika, dan dadaku terasa dihantam oleh palu godam yang sangat berat. Nama belakang itu sama persis dengan nama lengkap sang CEO kaya raya yang kini menguasai perusahaan tempatku bekerja. Bukti nyata itu menampar kesadaranku dengan keras, meruntuhkan seluruh keraguan yang sempat singgah di benakku. Pria dingin, kejam, dan bergelimang harta yang berdiri di puncak kesuksesan ibu kota itu ternyata adalah ayah kandungku sendiri, pria yang tega meninggalkan kami dalam kemiskinan puluhan tahun silam tanpa pernah menengok sekalipun. Kepingan-kepingan puzzle masa lalu yang selama ini kosong perlahan tersusun dengan sempurna, menuntut sebuah konfrontasi besar yang tidak bisa lagi dihindari demi menuntut keadilan bagi air mata ibuku. Matahari baru saja naik sepertiga tinggi langit pagi ketika sebuah mobil hitam berpenampilan elegan berhenti tepat di halaman rumah panggung ibuku yang dikelilingi pohon-pohon kelapa. Perjalanan panjang dari ibu kota sengaja kutempuh bersama Baskara, yang datang menyusul sehari setelah penyelidikanku, didorong oleh rasa bersalah dan desakan takdir yang tidak bisa ia hindari lagi. Aku sendiri yang meminta Baskara untuk datang langsung menemui ibuku di desa ini, menyudahi semua kepura-puraan dan rahasia kelam yang selama puluhan tahun terkubur rapi di balik dinding kemewahan gedung pencakar langit tempatnya bernaung. Warga desa tampak berbisik-bisik melihat kendaraan mewah masuk ke pemukiman nelayan yang sederhana itu, namun kami berdua mengabaikannya. Langkah kaki Baskara terasa berat, jauh lebih berat ketimbang saat ia memimpin rapat pleno Dewan Direksi perusahaan multinasional miliknya. Di dalam ruang tamu yang berdinding anyaman bambu, ibuku duduk dengan tenang di atas kursi kayu beralaskan tikar pandan, menyambut kedatangan kami dengan senyuman ramah tanpa tahu siapa pria parubaya berjas rapi yang berdiri di hadapannya. Namun, begitu Baskara melepas kacamata hitamnya dan berdiri terpaku di bawah cahaya lampu petromak gantung yang redup, napas ibuku seketika tertahan. Suasana di dalam ruangan mendadak berubah menjadi sangat senyap, seolah seluruh oksigen tersedot habis. Ibuku bangkit perlahan dari tempat duduknya, tangannya yang keriput menutup mulutnya yang bergetar hebat. Tidak ada kata-kata sapaan formal, tidak ada basa-basi yang keluar dari bibir mereka, melainkan genangan air mata yang seketika tumpah membasahi pipi wanita parubaya itu saat ia mengenali sorot mata pria yang pernah mengisi separuh hidupnya sebelum meninggalkannya dalam sunyi. "Basa?" bisik ibuku pelan, menyebut nama itu dengan nada suara yang syarat akan luka, kepedihan, dan kerinduan yang terpendam selama puluhan tahun lamanya. Mendengar panggilan itu, pertahanan diri Baskara runtuh seketika. Pria kaya raya yang dikenal dingin, tegas, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan siapapun itu langsung berlutut di lantai kayu, menyembunyikan wajahnya di lipatan tangan ibuku sambil terisak tangis sejadi-jadinya. Seluruh kekayaan, jabatan eksekutif, dan singgasana kekuasaan yang ia bangun dengan susah payah di ibu kota mendadak terasa tidak ada artinya sama sekali di hadapan wanita sederhana yang dulu ia tinggalkan demi ambisi duniawi. Aku berdiri di ambang pintu ruangan, menyaksikan pertemuan dua generasi yang dipisahkan oleh ego dan waktu ini dengan dada yang bergemuruh hebat, menyadari bahwa pengampunan tidak pernah datang dengan mudah, melainkan harus dibayar dengan air mata penyesalan yang tulus. Kabar kepulangan Baskara ke desa nelayan untuk menemui masa lalunya menyebar dengan cepat bagaikan angin kering musim kemarau, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga besar dan dewan direksi di ibu kota. Di balik kemegahan rumah bergaya Eropa milik keluarga istri sah Baskara, sebuah rapat darurat digelar secara tertutup. Maya, istri sah Baskara yang dikenal sangat ambisius, bersama adiknya yang menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan, merasa posisi dan masa depan harta kekayaan mereka terancam besar. Bagi mereka,
Kemunculan Arya dan ibunya bukan sekadar masalah moral masa lalu, melainkan ancaman nyata terhadap suksesi kepemimpinan dan pembagian saham perusahaan bernilai triliunan rupiah yang selama ini mereka kuasai sepenuhnya. Maya mulai menyusun rencana licik untuk menghancurkan kredibilitas Bhaskara di hadapan para pemegang saham utama. Ia menggunakan pengaruh dan jaringannya di media sosial serta portal berita bisnis untuk memutarbalikkan fakta secara kejam. Berita-berita miring mulai bermunculan, menuding Bhaskara telah melakukan penyalahgunaan wewenang perusahaan demi kepentingan pribadi, serta menuding Arya dan ibunya sebagai sindikat penipu ulung yang sengaja memanfaatkan kelemahan psikologis seorang CEO senior untuk mengeruk harta kekayaan keluarga konglomerat. Tekanan dari Dewan Direksi pun mulai berdatangan melalui pesan singkat dan panggilan telepon bertubi-tubi, mendesak Bhaskara agar segera kembali ke ibu kota dan memberikan klarifikasi resmi atas skandal yang mencoreng nama baik perusahaan. Sementara itu, di desa nelayan, ketenangan yang baru saja dirajut kembali oleh keluargaku mulai terusik oleh teror-teror kecil yang tidak kasat mata. Beberapa orang asing berbadan tegap tampak lalu lalang di sekitar kampung, mengawasi setiap gerak-gerik rumah panggung ibuku dengan tatapan mengintimidasi. Bhaskara menyadari bahwa keputusan beraninya untuk membuka lembaran masa lalu dan mengakui hubungan darah kami telah memicu perang terbuka dengan lingkaran keluarganya sendiri di kota. Meskipun badai besar sedang bersiap menghantam, Bhaskara bergeming. Ia bertekad tidak akan gentar menghadapi kemarahan istri sahnya maupun tekanan Dewan Direksi, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan arti sebuah penebusan dosa yang jauh lebih berharga daripada seluruh imperium bisnis yang selama ini ia banggakan. Kembalinya Bhaskara ke gedung utama perusahaan di ibu kota disambut dengan suasana yang jauh dari kata ramah. Lobi utama yang biasanya sibuk kini terasa lengang dengan ketegangan yang begitu pekat, seolah menyembunyikan badai besar yang siap meledak kapan saja. Begitu Bhaskara melangkahkan kakinya keluar dari lift pribadi menuju lantai eksekutif, ia langsung dicegat oleh Maya, istri sahnya, bersama sekelompok anggota Dewan Direksi yang memasang wajah dingin penuh permusuhan. Di atas meja ruang rapat utama, tumpukan berkas audit darurat dan cetakan berita miring dari berbagai media massa sudah berserakan, sengaja dipampang sebagai bentuk pengadilan terbuka untuk menjatuhkan wibawa sang CEO yang selama bertahun-tahun berdiri kokoh di puncak kekuasaan. Maya memimpin serangan verbal dengan suara tajam yang menggema di seluruh ruangan rapat. Ia menuntut penjelasan terbuka mengenai keberadaan Arya dan ibuku di kampung, serta melemparkan tuduhan-tuduhan keji bahwa Bhaskara telah menggelapkan dana perusahaan untuk membiayai keluarga rahasianya di masa lalu. Tekanan bertubi-tubi datang dari segala penjuru. Para pemegang saham mayoritas yang didorong oleh keluarga Maya mengancam akan melakukan mosi tidak percaya, membekukan seluruh aset pribadi Bhaskara, dan memaksa pemecatannya secara tidak hormat jika ia tetap bersikeras mengakui hubungan darah tersebut di hadapan hukum. Mereka menganggap kehadiran kami sebagai noda hitam yang dapat menghancurkan reputasi imperium bisnis yang telah mereka bangun bersama selama puluhan tahun. Di tengah gempuran tekanan psikologis dan ancaman kebangkrutan total yang berada di ambang mata, Bhaskara justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri tegak di ujung meja rapat, menatap satu persatu wajah orang-orang yang selama ini mengasungkan kuasa di atas keserakahan harta. Alih-alih merasa takut atau memohon belas kasihan agar jabatannya dipertahankan, Bhaskara sadar bahwa ia telah terlalu lama menjual jiwanya demi singgasananya yang rapuh. Dengan suara tegas yang memecah keheningan ruangan, Bhaskara menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menyangkal darah dagingnya sendiri demi mempertahankan kursi kekuasaan. Pertarungan akhir ini bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah di ruang rapat korporat, melainkan tentang pilihan paling radikal untuk meruntuhkan seluruh dunia palsu yang telah ia bangun demi menebus dosa masa lalunya yang paling dalam. Suasana di ruang rapat eksekutif itu mendadak menjadi sangat riuh setelah Bhaskara dengan tegas menolak tunduk pada ancaman Maya dan para pemegang saham yang serakah. Maya, yang tidak menyangka suaminya akan lebih memilih membuang seluruh tahta kekuasaan demi masa lalunya, langsung melampiaskan amarahnya dengan mengancam akan menyita seluruh aset perusahaan dan mencabut semua hak istimewa yang dimiliki Bhaskara. Namun, alih-alih ciut atau memohon belas kasihan, Bhaskara justru tersenyum tipis. Senyuman itu bukan senyuman kemenangan yang angkuh, melainkan senyuman penuh kelegaan dari seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban berat yang selama puluhan tahun menghimpit dadanya. Tanpa ragu sedikitpun, Bhaskara meraih pena emas di atas meja, menandatangani surat pengunduran dirinya secara permanen dari jabatan CEO yang selama ini diagung-agungkan banyak orang.
Ia menatap Maya serta Dewan Direksi satu persatu, lalu dengan suara tenang namun berwibawa berkata bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan tertinggi di dunia ini tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa maupun kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Baskara menyadari sepenuhnya bahwa selama ini ia telah salah melangkah, mengejar bayang-bayang kemewahan semu sementara mengabaikan hal paling berharga di dalam hidupnya. Hari itu juga, ia meninggalkan gedung pencakar langit tempatnya bernaung, berjalan keluar tanpa membawa selembar pun saham atau fasilitas mewah, meninggalkan Maya dan keluarganya yang tertegun dalam kebingungan di atas singgasananya yang kini terasa kosong hampa. Di luar gedung, aku sudah menunggunya bersama ibuku yang datang dari kampung. Pertemuan kami di pelataran parkir gedung perkantoran mewah itu diwarnai oleh keheningan yang penuh makna. Tidak ada penyesalan di wajah Baskara saat ia memelukku dan ibuku secara bersamaan. Ia resmi melepaskan segalanya, memilih untuk hidup sederhana kembali dari nol demi membayar seluruh hutang masa lalunya. Keputusan radikal itu membuka mata kami bertiga bahwa kehancuran sebuah imperium bisnis bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik suci di mana ketulusan hati dan kasih sayang keluarga kembali ditemukan setelah sekian lama hilang tersesat di tengah kerasnya ambisi duniawi. Suasana di ruang rapat eksekutif itu mendadak menjadi sangat riuh setelah Baskara dengan tegas menolak tunduk pada ancaman Maya dan para pemegang saham yang serakah. Maya, yang tidak menyangka suaminya akan lebih memilih membuang seluruh tahta kekuasaan demi masa lalunya, langsung melampiaskan amarahnya dengan mengancam akan menyita seluruh aset perusahaan dan mencabut semua hak istimewa yang dimiliki Baskara. Namun, alih-alih ciut atau memohon belas kasihan, Baskara justru tersenyum tipis. Senyuman itu bukan senyuman kemenangan yang angkuh, melainkan senyuman penuh kelegaan dari seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban berat yang selama puluhan tahun menghimpit dadanya. Tanpa ragu sedikitpun, Baskara meraih pena emas di atas meja, menandatangani surat pengunduran dirinya secara permanen dari jabatan CEO yang selama ini diagung-agungkan banyak orang. Ia menatap Maya serta Dewan Direksi satu persatu, lalu dengan suara tenang namun berwibawa berkata bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan tertinggi di dunia ini tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa maupun kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Baskara menyadari sepenuhnya bahwa selama ini ia telah salah melangkah, mengejar bayang-bayang kemewahan semu sementara mengabaikan hal paling berharga di dalam hidupnya. Hari itu juga, ia meninggalkan gedung pencakar langit tempatnya bernaung, berjalan keluar tanpa membawa selembar pun saham atau fasilitas mewah, meninggalkan Maya dan keluarganya yang tertegun dalam kebingungan di atas singgasananya yang kini terasa kosong hampa. Di luar gedung, aku sudah menunggunya bersama ibuku yang datang dari kampung. Pertemuan kami di pelataran parkir gedung perkantoran mewah itu diwarnai oleh keheningan yang penuh makna. Tidak ada penyesalan di wajah Baskara saat ia memelukku dan ibuku secara bersamaan. Ia resmi melepaskan segalanya, memilih untuk hidup sederhana kembali dari nol demi membayar seluruh hutang masa lalunya. Keputusan radikal itu membuka mata kami bertiga bahwa kehancuran sebuah imperium bisnis bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik suci di mana ketulusan hati dan kasih sayang keluarga kembali ditemukan setelah sekian lama hilang tersesat di tengah kerasnya ambisi duniawi. Waktu berjalan begitu cepat, berganti musim hingga genap 1 tahun sejak badai kehancuran korporasi dan kejatuhan imperium bisnis Baskara di ibu kota. Di sebuah sudut kota kecil yang tenang dan asri, jauh dari bisingnya kendaraan serta megahnya gedung-gedung pencakar langit, berdiri sebuah kedai kopi sederhana berkonsep klasik yang diberi nama Kedai Kenangan. Di tempat inilah lembaran hidup baru kami dimulai dengan penuh kedamaian. Tidak ada lagi setelan jas mahal, deretan mobil mewah, ataupun rapat dewan direksi yang penuh intrik licik. Yang ada hanyalah aroma harum biji kopi lokal yang diseduh setiap pagi, deretan meja kayu minimalis, dan tawa hangat para pelanggan yang datang silih berganti menikmati suasana. Di balik meja bar kedai kopi tersebut, 2 orang pria tampak sibuk meracik pesanan dengan cekatan. Baskara, yang dulunya dikenal sebagai seorang CEO dingin, kejam, dan ditakuti ribuan karyawan, kini tampil bersahaja mengenakan apron kain sederhana sambil tersenyum ramah menyapa setiap tamu yang datang. Di sampingnya, aku berdiri mendampinginya, membantu mengelola usaha yang kami bangun bersama dari titik nol. Ibuku duduk di kursi sudut kedai sambil merajut syalwol, menikmati hari tuanya dalam ketenangan dan kebahagiaan yang selama puluhan tahun dirampas oleh keadaan. Kehidupan kami kini terasa begitu utuh,
hangat, dan dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam atas setiap detik kebersamaan yang terajut kembali. Namun, di balik kedamaian hidup sederhana ini, takdir rupanya menyimpan satu kejutan terakhir yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Berita mengejutkan datang dari layar televisi kecil yang tergantung di sudut kedai kopi kami, menayangkan siaran breaking news ekonomi nasional. Siaran tersebut mengabarkan bahwa imperium bisnis konglomerat yang dulu dikuasai oleh Maya dan keluarganya kini telah resmi mengalami kekrunturan total dan dinyatakan pailit oleh pengadilan akibat skandal korupsi massal dan penipuan keuangan yang dilakukan oleh adik ipar Baskara sendiri. Seluruh aset mewah, rumah megah, hingga saham perusahaan lenyap disita negara dalam sekejap mata, membuat Maya dan keluarganya harus menanggung malu dan hidup menderita di ambang kemiskinan. Baskara yang mendengar berita itu hanya menatap layar televisi sejenak, lalu menarik napas panjang sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya meracik kopi tanpa sedikit pun rasa benci atau dendam di hatinya. Disitulah sebuah plot twist dan makna kehidupan yang sesungguhnya terungkap dengan sangat jelas. Ternyata, kejatuhan finansial yang dialami keluarga Maya setahun lalu bukanlah sebuah kebetulan murni, melainkan bagian dari strategi bisnis jangka panjang dan langkah taktis yang sudah diperhitungkan matang-matang oleh Baskara sebelum ia meninggalkan jabatannya. Dengan sengaja, ia menyerahkan seluruh kendali perusahaan kepada orang-orang yang serakah, membiarkan sifat tamak mereka menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam, sekaligus membersihkan nama baik keluarganya secara bersih dan elegan. Kejadian itu memberikan pelajaran hidup yang paling berharga bagi kami berdua, bahwa uang, jabatan, dan kekuasaan tertinggi di dunia ini tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa. Harta paling berharga bukanlah seberapa banyak gedung mewah yang kita miliki, melainkan seberapa tulus kita merangkul keluarga di meja makan yang sederhana, menikmati kehangatan kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Nah, itu tadi kisah penuh intrik, pengorbanan, dan kejutan emosional hari ini. Bagaimana menurut kalian pilihan yang diambil oleh Baskara? Apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama demi keluarga tersayang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung channel Kembali Bercerita dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita bermakna lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan terima kasih sudah menemani waktu luang kalian bersama Kembali Bercerita. Sampai jumpa.